Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Hari ini saya akan coba menganalisa atau mengomentari atau mengamati kejadian-kejadian seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, dari mulai saya akan coba membahas masalah pelaku daripada kasus ini ya. Kalau misalkan dibilang bahwa pelaku adalah sangat profesional, ya kita akui. Kita sebagai warga awam mengatakan bahwa ini memang sangat profesional. Terbukti dari sudah hampir lebih dari 1 bulan, 40 hari lebih, kasusnya masih belum terkuak. Kalau bukan disebut profesional, masa ya? Ini jelas profesional. Jadi kepolisian sendiri sampai sekarang masih belum ada titik terang, walaupun dinyatakan titik terang dari awal-awal, tapi sampai sekarang belum ada titik terang. Kita akan bahas profesional sejauh mana. Dikatakan profesional, pasti ini adalah suatu perencanaan. Sudah direncanakan, dan direncanakan secara profesional. Kalau kita lihat, saya akan coba sekarang, kalau saya gambarkan, pelaku ini bagaikan seorang pemain catur yang profesional. Kalau lihat pemain catur, ya, kalau kita lihat pemain catur yang profesional, dia sudah punya langkah-langkah strategi, sudah tahu fungsi daripada bidak-bidak catur di sana, ya, fungsi pion buat apa, fungsi kuda buat apa, peluncur buat apa, menteri buat apa. Ini seolah-olah kasus ini pelakunya adalah seorang pemain catur yang sangat hebat. Dia punya program bagaimana dia bergerak, bagaimana dia merencanakan dari awal, bagaimana dia membuat strategi, bagaimana dia membuat framing atau skenario pembingkaian untuk, kalau dicatur kan begini, pada saat dia melangkah satu langkah, maka dia akan berpikir 2 langkah ke depan, dan dia akan berpikir pada saat dia melangkah ke depan, dia berpikir bahwa lawannya akan melakukan hal demikian. Sehingga dia sudah mempersiapkan langkahnya harus begini. Langkah selanjutnya, langkah kedua, maka dia akan melakukan lagi. Pada saat dia melakukan langkah kedua, maka dia akan berpikir, musuhnya akan melakukan apa pada saat saya melangkah kedua. 1 step, 2 step, sampai 3 step ke depan, inilah pemain catur. Dia sudah mempunyai perencanaan, program, 1 langkah, 2 langkah, sampai 4 langkah ke depan. Inilah pemain catur. Sama, ini sepertinya yang saya amati, ini sepertinya seperti analoginya sebagai pemain catur, mempunyai program, atau disebut dengan framing. Kalau kita lihat, framing yang satu ini baru analisa ya, bukan sesuatu yang dibenarkan. Ini kan baru analisa dari seorang yang awam lah, kita sebagai pengamat, kita mengamati ya. Framing satu adalah membuat skenario pintu tidak ada yang didobrak, tidak ada sidik jari, tidak ada uang yang diambil, tidak ada barang-barang perhiasan yang diambil, kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil, ya. Framing satunya apa? Bahwa keluar ucapan dari AKBP Kapolres Subang, pelakunya, clue-nya, waktu itu menyatakan bahwa clue-nya adalah orang terdekat. Inilah framing satu. Framing satu. Sehingga mengikuti ya dari satu ini, maka akan terbentuklah sehingga menjadi blunder. Semua mengarah ke orang terdekat. Dibuatlah semacam seperti itu. Inilah framing satu. Dibuat terus, kemudian langkah kedua, kalau main catur langkah kedua, dia akan melakukan suatu gerakan, ya, gerakan kedua, yang dia mengharapkan dari gerakan kedua akan memframing,
apa namanya, membingkai atau mengerahkan, ya, mengarahkan dengan langkah kedua. Dengan adanya mobil Avanza warna putih yang diletakkan di CCTV depan pencucian mobil. Framing kedua, sehingga terbentuklah pemikiran atau arahan kemana larinya, ya. Framing kedua, ini baru pengamatan kita sebagai warga awam, ya. Masalah benar tidaknya tidak tahu, itu hanya kepolisian yang tahu, dan nanti pada saat terakhir, ya. Sekarang apakah framing yang ketiga? Apakah puntung rokok yang disinyalir ada DNA? Saya nggak ngerti nih, apakah DNA ataukah sidik jari, ya? Karena kalau DNA biasanya berkaitan dengan air liur, kemudian apa yang ya semacam kayak gitulah, ya. Kalau sidik jari memang yang menempel, gitu. Tapi dinyatakannya oleh kepolisian adalah itu DNA. Apakah ini termasuk kebenaran memang ada sidik jari di sidik jarinya Danu, ada DNA-nya Danu? Yang jadi pertanyaan, waktu saya pernah ngupload di salah satu video saya, yang menjadi pertanyaan, ini DNA-nya atau misalkan Danu itu kapan? Nah, itu yang susah ditebaknya. Tapi ditemukannya adalah beberapa hari setelah kejadian. Nah, artinya bahwa apakah memang itu DNA-nya itu pada saat kejadian atau tidak pada saat kejadian? Atau framing dibuat oleh pelaku, ya, dibuat oleh pelaku sehingga untuk mengajak lagi semua pengamat, mengajak lagi, mengarahkan lagi. Tapi sangat miris, sangat ngeri sekali kalau misalkan itu dibuat framing. Kalau misalnya dibuat framing, berarti pelaku ada di sekitaran situ, membawa puntung rokok yang sudah dipakai oleh Danu, bisa saja dilemparkan ke tempat TKP sehingga dapat diambil oleh aparat kepolisian, dijadikan sebagai sampel. Bisa saja kalau itu framing. Berarti kalau memang benar framing, berarti masih berkeliaran di tempat TKP kalau gitu. Nah, ini kan baru analisis, ya, baru gambaran dari kita, saya sebagai orang awam yang melihat satu-satu itu gerakan-gerakan, ya ini profesional, kayak pemain catur. Pemain catur, ya, dia punya langkah satu, langkah musuh pasti kemana. Langkah dua, langkah musuh pasti kemana. Langkah ketiga, musuh kemana. Nah, seperti itu. Ya, ini baru gambaran saja. Benar tidaknya tidak bisa dibuktikan. Dibuktikannya nanti pada saat terakhir. Demikian analisa saya sebagai warga awam. Terima kasih. Semoga bisa memberikan suatu masukan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe di channel YouTube saya. Saya selalu mendoakan semoga kebaikannya diberikan sama Allah, rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah. Dan mari kita doakan rekan-rekan kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat sakitnya. Dan kepada almarhum Tuti dan almarhum Amel, almarhumah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, ya.